Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ayyaj'ala ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarja'. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di surat Ad-Duha pada ayat yang keempat, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbandingan antara porsi dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan benar-benar akhirat itu jauh lebih baik untukmu wahai Muhammad dibandingkan kehidupan dunia. Ayat ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah dengan substansi yang sama dan lafaz yang sedikit berbeda antara satu ayat dengan banyak ayat yang lain. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sering mengulang tentang bagaimana penegasan kadar akhirat ketika dibandingkan dengan porsi dunia. Sebagaimana di surat Al-A'la pada ayat yang ke-16 dan 17, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Adapun kalian semuanya orang-orang kafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala, selalu ingin meraih dan memperebutkan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kedudukan akhirat, kadar dan porsi akhirat jauh lebih mahal dan jauh lebih kekal. Bapak Ibu, di banyak kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan seperti apakah mahalnya akhirat dibandingkan dengan dunia, dan seperti apakah hinanya dunia ketika dibandingkan dengan kemuliaan akhirat. Pertama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wallah, demi Allah, mad dunya fil akhirah, posisi dunia dibandingkan dengan akhirat, illa, tidaklah kecuali mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam. Itu hanya seperti ketika seseorang di antara kalian mencelupkan jari telunjuknya ini di lautan yang sangat luas. Falyanzur bima yarji, maka dia harus melihat ketika dia angkat itu ujung jari telunjuknya, yang tersisa di jarinya atau yang menetes kembali dari sesuatu yang sangat kecil dari jarinya, itulah dunia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya 'arada janahil ba'udah." Jikalau saja dunia itu memiliki nilai indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nilai kemuliaan dunia itu kalaulah hanya seberat sayap nyamuk, masaka kafiran syurbatama, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari bagian dunia itu kepada orang kafir meskipun hanya untuk meminum seteguk air saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi nyatanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah biarkan orang-orang kafir meraih dunianya. Allah biarkan mereka jadi sekaya-kayanya orang, sekuat-kuatnya manusia, posisi setinggi-tingginya dari keduniaan ini Allah biarkan mereka mendapatkannya. Itu artinya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dunia tidaklah berarti sama sekali di sisi Allah meskipun hanya tipis sayap nyamuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penegasan kembali tentang murahnya dan hinanya kehidupan dunia itu disebutkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika beliau dan beberapa sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendatangi sebuah pasar, dan di situ beliau menemukan ada bangkai kambing yang cacat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing cacat ini hanya dengan harga 1 dirham? 1 dirham tentu murah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak mungkin, wahai Nabi, meskipun kami hanya membayar dengan 1 dirham, itu bangkai, tidak bisa kami apa-apakan dengan bangkai tersebut. Kalaulah kambing ini hidup pun, dia hidup dalam keadaan cacat, tidak bernilai dan tidak berharga ketika kami bawa ke pasar, apalagi sudah cacat, kondisinya dalam keadaan bangkai sudah. Maka kami pun tidak akan membayar dengan harga apapun karena dia tidak bernilai sama sekali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallah, demi Allah, lad dunya 'ala Allah min hadza 'alaikum. Ketika kalian melihat hina dinanya bangkai kambing yang cacat ini, maka sungguh mata dunia, kenikmatan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih hina dan tidak bernilai dari itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau didapati oleh Imam Ibnu Mas'ud terbangun dari tikar tidur beliau dengan bekas yang sangat mungkin orang akan melihat, ya Rahman, ini Nabi besar, ini Rasulullah, tapi di lambungnya ada terlihat bekas tikar yang kasar. Kata Imam Ibnu Mas'ud, berkenanlah engkau atau berkenankah engkau wahai Nabi untuk kami letakkan kasur di atas tikar kasarmu ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma li walid dunya, ma ana wad dunya. Apa kaitanku dengan dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada hubungan antara aku dengan dunia, kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa masali wa masalud dunya, perumpamaanku dengan perumpamaan dunia, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, karakibin dhalla tahta syajarah thumma rah wa taraktuha. Perumpamaanku dan perumpamaan dunia itu hanya bagaikan orang yang melakukan perjalanan dan kemudian dia berteduh sebentar di bawah teduhan
pohon dan kemudian dia pun pergi. Maka seperti itulah aku meninggalkan dunia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula, disitulah nilai mana yang harus kita utamakan, kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Karena lebih banyak kita bercapek-capek untuk meraih dunia, tapi kita bersantai-santai untuk mengejar akhirat. Lebih banyak di antara kita yang serius fokus untuk meraih dunianya, tapi untuk meraih akhiratnya hanya sekedar saja. Maka seperti itulah ketika kita membahas di satu ayat Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Maka salah satu tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, jikalau engkau sudah raih duniamu, maka jangan lupa engkau harus jauh lebih bersemangat, jauh untuk berjuang lebih besar untuk engkau raih akhiratmu, karena akhirat jauh lebih mahal dan tentu tidak sebanding dengan ketika kita merebut keduniaan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa untuk urusan dunia tetap kita raih, tetap kita upayakan, tapi jadikan itu menjadi bekal agar kita bisa berbahagia di akhirat. Tapi apalagi untuk urusan akhirat tentu harus jauh diperjuangkan, jauh diraih dengan segala kesemangatan, karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Terima kasih, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.